Saudara-saudari terkasih, ada permintaan kepada saya untuk merenungkan tentang berdamai dengan kekurangan pasangan. Saya akan coba merenungkannya. Berarti renungan ini untuk yang menikah akan menjadi inspirasi untuk melihat kembali relasi mereka. Bagi yang belum menikah, semoga renungan ini bisa membantu membayangkan apa yang akan terjadi, menjadi lebih jelas kalau menikah nanti. Berdamai dengan kekurangan pasangan. Menurut saya, setiap orang itu punya kekurangan. Membayangkan bahwa pasangan kita tidak punya kekurangan, itu tidak realistis. Pasangan yang tidak rewel, tidak cerewet, penurut, baik hati, menerima apa saja, itu tidak ada. Ada, tapi di kuburan. Maka kalau pasangan kita punya kekurangan, itu wajar. Nah, sikap kita terhadap kekurangan pasangan, itu ada berbagai macam. Yang pertama, mencoba menolak. Karena tidak tahan, pasangan kita mempunyai sifat-sifat, sikap-sikap yang menjengkelkan. Dan kita mencoba menolaknya. Dan tentu itu membuat kita tidak bertumbuh. Karena kemudian kita menghindari tantangan untuk bertumbuh. Sikap yang kedua adalah menerima. Tetapi dengan keadaan agak terpaksa. Ya sudahlah, memang pasangan saya sudah begitu, mau apa lagi? Penerimaan ini juga membawa beban. Yang ketiga, menerimanya dengan penuh syukur. Puji Tuhan, pasangan saya punya kekurangan. Loh kok bisa? Bisa. Bagaimana bisa bersyukur atas kekurangan pasangan? Pertama, kekurangan pasangan justru membuat kita mampu mencintai dengan lebih sempurna. Nah, kalau kita mencintai pasangan yang baik-baik, yang manis, ya semua orang bisa. Tetapi kalau pasangan kita menjengkelkan dan kadang-kadang menyakiti, dan saya tetap mencintainya karena saya berjanji pada waktu menikah dulu, mencintainya, menghormatinya tanpa syarat, nah saya bertumbuh sebagai pribadi berkualitas. Maka kekurangan pasangan adalah anugerah yang membuat kita bisa bertumbuh dalam kualitas cinta kita. Maka bisa disyukuri, bukan disesali atau dihindari. Yang kedua, kita mensyukuri kekurangan pasangan, karena kekurangan pasangan itulah yang membuat kita bisa menjadi murid Yesus. Yesus mengatakan begini, barang siapa mau menjadi muridku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Salib setiap hari, ya kekurangan pasangan itu yang harus dipikul setiap hari sampai mati. Lalu jadi murid Yesus. Maka kekurangan pasangan adalah anugerah yang memberi kita kesempatan jadi murid Yesus benar-benar. Yang ketiga, jadi alasannya banyak untuk mensyukuri kekurangan pasangan itu. Kekurangan pasangan itulah yang memberi kita kesempatan menjadi orang hebat. Karena dengan mengasihi pasangan yang banyak kekurangannya itu, disitulah kita menjadi orang hebat. Saya itu sering ketemu dan saya kenal suami istri karena mereka sering curhat juga. Biasanya yang curhat ya salah satu, bukan dua-duanya. Dan saya mengerti betapa susahnya mengasihi pasangan. Dan ketika saya ketemu, saya menepuk-nepuk bahunya dan mengatakan orang suci. Karena kekurangan pasangan yang membuat kita menderita, memikul salib, itulah yang menyucikan. Jadi kekurangan pasangan itu berkat yang berlimpah loh, bukan hanya beban. Tapi bagaimana Romo, kan menderita kalau harus menanggung terus-menerus. Nah, ini ada strateginya. Orang bijak mengatakan, weak people revenge, strong people forgive, wise people ignore. Itu caranya.
Orang yang lemah disakiti balas dendam. Cemen itu, lemah namanya. Tetapi orang kuat disakiti mengampuni. Orang bijak disakiti cuekin aja. Oh, dia yang berbuat jahat, saya tidak harus jadi jahat karena orang lain jahat. Ya, wise people ignore. Sebetulnya kekurangan pasangan, keadaan yang tidak sesuai, keadaan situasi yang tidak mendukung, sebetulnya tidak punya power apa-apa. Kekurangan orang lain, kekurangan pasangan, kekurangan keadaan yang tidak mendukung, baru mempunyai power kalau kita bereaksi atasnya. Kalau tidak, dia tidak punya kuasa. Wise people justru orang bebas. Karena ketika disakiti, dia cuek saja, dia tetap berbuat baik. Dan itu menjadi murid Yesus yang benar. Tuhan Yesus mengatakan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dan itulah orang merdeka, yang tidak dikendalikan oleh situasi maupun orang lain yang berbuat jahat. Kalau pasangan atau orang lain menyakiti kita, kita tidak harus menyakiti kembali. Nah, berarti sama saja. Kita menjadi orang tidak baik karena orang lain tidak baik. Kita tetap bisa kok mengasihi meskipun orang lain tidak baik. Kita tetap masih bisa kok tidak terpengaruh membalas kejahatan dengan kebaikan, itu bisa. Contohnya Yesus sendiri, Bunda Maria, Santo Santa, orang-orang suci banyak. Dan kita bisa. Latihannya bagaimana? Kekurangan pasangan. Justru itu, kalau pasangan punya kekurangan, kita jangan marah-marah. Justru kita bersyukur, berterima kasih. Terima kasih ya pasanganku. Aduh, kamu itu menjengkelkan sekali. Terima kasih. Engkau memberi aku menjadi orang hebat. Memberi kesempatan kepadaku menjadi orang suci. Terima kasih. Aduh, besok menjengkelkan lagi ya. Supaya saya bisa jadi murid Kristus yang benar. Nah, harusnya gitu. Kita jadi orang hebat. Kita jadi orang suci, kita jadi orang bebas yang tidak dikendalikan bereaksi terhadap kelemahan, kekurangan pasangan atau orang lain. Tetapi tetap mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Masih tetap mampu mengasihi meskipun disakiti. Masih tetap mampu mengampuni meskipun dilukai. Jadi, kekurangan pasangan, ya kita harus berdamai, tidak ada pilihan, bahkan bisa mensyukurinya. Semoga dengan rahmat Tuhan, dengan teladan Tuhan, hidup Yesus yang begitu nyata, memberi contoh kepada kita, kita mampu dan kuat. Supaya kita menjadi orang hebat, mampu mengasihi meskipun disakiti. Supaya kita menjadi murid Kristus, yang mampu memikul salib yang kita terima dari pasangan dan orang-orang dekat yang ada di sekitar kita. Dan dengan demikian, kita sungguh-sungguh menemukan jalan menuju keselamatan. Tuhan memberkati.